Oke guys, jadi hari ini saya dapat request untuk bikin desain campaign buat platform Instagram. Isinya informasi ke masyarakat bahwa pelaksanaan pembelajaran di sebuah program studi tetap dilaksanakan dengan metode e-learning walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Simak cara bikin desainnya hanya di Mas Dim. Oke, pertama karena campaignnya adalah via Instagram gitu, jadi kita bikin tempatnya ya, bikin framenya itu kita bikin yang kotak. Caranya di sini ada gambar, ada tools namanya rectangle ya. Kalian bisa pencet F6 atau langsung aja diklik di sini kemudian bikin sini. Nah, kalau kalian ini ilmu ya, jadi kalau kalian diklik kemudian ditarik kursornya gitu, diklik sambil ditahan sambil ditarik kursornya, tampilannya akan tidak spesifik persegi. Jadi kalian bisa mengatur ke kanan jadi persegi panjang, kemudian di sini jadi mungkin jadi seperti garis seperti ini. Nah, kalau pengen jadi persegi maka silahkan sambil pencet tombol kontrol di keyboard kalian. Jadi kalau ini saya pencet ya kontrol, nah dia akan otomatis persegi. Oke, itu ya caranya seperti itu. Oke, jadi nanti area kerja kita nanti bakalan di sini. Nah, oke. Lalu apa aja sih ya yang mau kita highlight di di campaign ini ya. Pertama tentu yang namanya campaign, tentu siapa yang berkampanye dulu. Oke, jadi kita mau pakai jadi nanti ada keterangan di sini logo pendidikan matematika FKIP UMS, kemudian mungkin ada logonya Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu ya. Nah, kita cek ini bisa dibuat, nah karena saya sudah punya beberapa yang saya punya logo beberapa begitu, maka ini saya coba tinggal copy pakai ya. Nanti gimana caranya bikin logo nanti gampang. Ini ada logonya UMS, kita ekstrak dulu. Nah, karena saya ingin pakai logo UMS nya ini, jadi saya copy, saya taruh di sini. Ini kemudian logo pendidikan matematika saya dapatnya di ini ada, kemudian taruh di sini. Nah, oke, saya sudah punya dulu. Kemudian beberapa yang saya butuhkan ya, tentu ada zoomnya, saya taruh di sini, copy paste, kemudian ada juga zoomnya dari teman saya ini. Nah, yang kita pengen highlight adalah pertama penyelenggaranya kami sebagai pendidikan matematika FKIP, kemudian nah sebenarnya cara paling gampang untuk kalian untuk mencari inspirasi gitu, bingung mau ngapain nih, nah tinggal kalian search aja di Google, contoh pamflet e-learning corona gitu ya, gambar. Nah, ini udah banyak sekali nih pamfletnya nih. Contoh saja mana ya, e-learning corona. Oke, ini ada banyak.
gambarnya via seperti ini, kemudian nah ini ada banyak lagi. Jadi kalian bisa jadi kalian bisa mencari, sebenarnya paling mudah adalah cari di Google. Saya udah dapat beberapa tadi yang ingin saya kerjakan, mungkin nah ini juga ada satu. Nah ini ya, dari pamflet ini ada beberapa yang highlightnya yang bagus. Contoh ini ada virus corona ya, ini salah satu. Jadi virus corona tapi versi kartunnya ya. Nah bisa aja kalian cari di Google nih, virus corona kartun, search by image. Fiturnya kalian cari yang ukuran besar, coronavirus kartun. Nah ini ada banyak ya. Kalian coba aja, tinggal diklik itu. Nah ini misal nih ada HD-nya. Nah ini bisa kita copy ya, kita paste di sini. Kita sudah banyak itu ya, banyak source yang kita bisa pakai di sini. Kemudian nah kalian mau seperti apa nih yang mau kalian misal kita sama seperti ini ya, kita sama seperti ini. Jadi ini kita geser ke sini, kita geser ke sini, kemudian ditempatkan di sini. Kita karena ini bentuknya kotak-kotak begini, karena gampang ya. Jadi kita tinggal bikin pakai kotak yang tadi, taruh di sini kita punya satu, kemudian taruh di sini kita dapat lagi satu, kemudian ditaruh di sini kita dapat lagi satu ya, taruh di sini kita dapat lagi satu, taruh di sini kita dapat lagi satu, dan ini yang terakhir. Nah ini kasusnya kalau kalian nggak punya ide sama sekali ya, kecuali kalau kalian punya ide dan ide kalian pengen direalisasikan ya monggo, nggak masalah. Ini karena nggak ada ide sama sekali, kita pakai ini, kemudian tinggal digas gitu kan. Karena bentuknya seperti ini, jadi nanti di atas rencana saya adalah nanti saya akan di atas ada UMS, kemudian ada mat edunya, kemudian ada pendidikan matematikanya, tulisan seperti ini ya. Nah, saya coba untuk kasih warna dulu. Kalau kita pengen sama persis gitu ya warnanya, pertama ini di sini ada color eyedropper tool ya. Jadi intinya ini semacam pipet tetes, kalau kalian dulu waktu di SMA gitu, atau kalian masih ingat waktu praktek kimia gitu, pipet tetes. Jadi dia ngambil cairan ya, kalau kalian ingat. Jadi dia ngambil cairan, kemudian cairannya nanti diteteskan di tempat yang kita inginkan. Nah ketika saya klik ini, diklik ya, ini bentuknya seperti pipet tetes. Nah kalau kita taruh di sini ya, kalau kalian perhatikan itu warnanya berubah, kotaknya ini kan berubah. Kalau di sini warnanya putih, kalau di sini warnanya hijau. Jadi sesuai dengan apa yang mau kita ambil, mau pakai yang mana gitu ya. Nah kita ambil pakai yang warna hijau ini, atau yang warna ini backgroundnya. Kemudian karena tadi kita sudah ngambil, maka yang selanjutnya adalah diapain? Diteteskan, mau ditempatkan di mana. Ini saya mau tempatkan di sini. Satu. Kemudian saya pengen ngambil lagi nih satu, taruh yang hitam sini, taruh di sini.
ini taruh di sini, kemudian yang orange ini taruh di sini, kemudian yang coklat taruh di sini, kemudian biru di sini, dan seterusnya ya. Kalau kalian pengen benar-benar sama. Oke. Jadi gini guys, kita kan tadi masih ingat ya, kita tadi bikin kotak itu kan, masih ingat ya, kotaknya adalah ini. Kalau saya taruh di sini gitu ya, kotaknya adalah ini. Nah, nanti isinya ini ya, isi yang kita sudah buat di sini, hijau, biru, hijau dan lain sebagainya ini, kita mau masukkan ya, semuanya ini kita mau masukkan kemana? Masukkan ke kotak sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah, jadi ketika nanti kita bikinnya bleber kemana-mana gitu ya, misal di luar sini gitu, kita nggak usah repot-repot untuk memastikan dia sampai ke kotak sini, nggak. Jadi ketika nanti di close, otomatis dia ada di dalamnya kotak ini. Nah, namanya apa? Namanya adalah power clip. Jadi kalian klik kanan yang sudah kalian kerjakan ini, sudah kalian klik tadi, kemudian power clip ditaruh di mana? Dimasukkan ke sini, diklik. Oke, jadi misal saya kasih contoh ya, ini. Nah, kemudian yang di dalam ngeditnya bagaimana? Yang di dalam ngeditnya bagaimana? Ini saya double klik. Oke. Nah, ini kalau kalian perhatikan yang di luar ini pada ngeblur kan? Yang di luar ini pada ngeblur. Nah, kenapa? Jadi kita mau ngedit yang ada di dalam kotak ini. Jadi yang di luar pada ngeblur. Nah, misal nih, ini saya gedein ya. Saya gedein sini begitu. Ini kan di satu kasus dia di dalam kotak ini. Tapi ketika kita stop editing yang kotak ini yang di dalam, diklik ya, di bagian sini di bawah, diklik, maka tetap yang terlihat adalah yang bagian kotak sini. Oke, paham ya? Oke, nah ini agak ada yang ganjel nih, contoh. Ini warnanya ada outline-nya warna hitam. Nah, caranya gimana untuk menghilangkan outline-nya warna hitam? Ini kalau karena semuanya, sebenarnya satu-satu seperti ini ya. Jadi diklik satu, kemudian ini nah ini outline-nya diganti none, gitu. Nah, kemudian ini juga, nah kalau semuanya ya, semuanya ini ganti none, nah ini kan nggak ada outline-nya. Oke, udah ya. Nah, kita pengen seperti ini nih. Nah, pertama saya mau masukkan si WMS-nya terlebih dahulu. WMS-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada kasus nih. Karena WMS ini masuk lebih awal dari si kotak ini ya, WMS ini kan masuknya lebih awal, masuk ke layout di gambarnya ini kan masuknya lebih awal. Nah, karena masuknya lebih awal, dia di layernya dia ada di bawahnya si kotak ini. Nah, makanya kalau saya taruh di sini dia nggak kelihatan karena tertutup. Dan gimana caranya biar dia tetap di atas? Caranya kalian klik kanan, kemudian di sini ada order ya, urutan taruh di depan, front of page gitu, taruh di depan. Oke, dikeluarkan. Oke, Pak ini kok misalnya nih, wah ini kok kurang mudah ya gambarnya. Nah, ini bisa kalian mudahkan caranya, ini diklik, kemudian ini ya di bagian kiri ini kalian di double klik, di sebelah bawah ini kalian double klik, taruh yang lebih mudah. Nah, begini. Oke, jadi ini warna yang awal, ini warna yang akhir karena kalian pengen yang lebih mudah. Oke, di close. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada logo Matte Edu-nya, Matte Edu WMS. Nah, ini karena tadi diatur. Nah, kalian bisa pencet shift sama home. Oke.
misal taruh di tengah, kemudian pendidikan matematika FKIP UMS. Kalau kurang gede ya itunya aja ya, apa namanya, bagusnya seberapa bisa kalian Oke, sudah nih ya. Highlight yang pertama kita sudah dipasang di sini ya. Jadi kita sudah punya UMS, kemudian sudah punya Mat.edu UMS-nya, kemudian sekarang highlight yang kedua yang mau kita pasang adalah ini. Yang mau kita pasang adalah pembelajaran online-nya. Mana nih? Nah, biar bagus bagaimana lah, biar nggak pure kotak-kotak seperti ini. Coba ini saya mau saya kasih transparansi ya, jadi saya pengen yang sebelah kanan nanti agak transparan biar nggak melulu kotak-kotak seperti ini ya. Saya klik kemudian transparansi tool. Nah jadi kita klik gambarnya terlebih dahulu bagian tengah seperti ini, boleh aja di mana aja sih, tapi gambarnya yang mau kalian klik di sebelah mana, kemudian di drag, diklik sambil ditarik gitu. Nah jadinya seperti ini nih. Ini juga kalian kalau salah klik gitu jangan takut ya, tinggal Ctrl Z ya, jadi nanti diundo lah. Selanjutnya ya, saya akan bikin tagline-nya nih, bersama mencegah diri dari COVID. Oke, sebelum itu dulu, COVID-19 tak menghalangi kami untuk belajar. Oke, taruh mana? Taruh di sini. COVID, kita ketik ya, COVID-19. Kita pilih fontnya, kemudian kita taruh di sini. Nah ini kan warnanya nyaru nih ya, kita coba kasih warna putih. COVID-19 tidak mengalami ini. Oke, kemudian apa lagi nih? Sudah, kemudian selanjutnya adalah saya pengen ngasih kartun ini ya, saya pengen ngasih kartun ini mau saya masukkan ke dalam. Caranya kalau saya ini ya, bisa dengan kalian potong-potong pakai shape tool di sini ya, kalian potong-potong begini dan seterusnya, tapi nanti tetap jatuhnya adalah gambar JPEG. Ketika di zoom bakalan pecah. Nah biar jadi vektor bagaimana? Nah ini coba saya trace, jadi di bitmapnya kita jadikan file vektor. Kita klik, tadi di trace, kemudian diklik. Nah ini kalau kita zoom, ini file bitmapnya dan sebelah kanan file vektornya. Nah ini kan, oke sudah. Nah diklik. Nah ini yang sebelah kiri bitmap kita hapus dulu ya, kalau taruh di sini begitu. Nah yang sebelah kanan ya, sebelah kanan yang kita butuhkan nih masnya ini nih.
Nah, kita uncroup all terlebih dahulu. Kemudian kita butuhkan yang punya masknya aja. Kemudian yang ini di delete. Nah, kita punya ini nih. Nah, caranya kita hapus-hapus nih yang nggak penting nih. Hapus. Kemudian kita bisa pakai namanya knife tool ya. Jadi ini seperti pisau. Jadi diklik di sini, diklik di sini. Nah, sudah terpisahlah mereka. Gitu ya. Kalau nggak bisa dipotong, kita rapikan ya. Oke, jadi kan ini dihilangkan, penting-pentingnya dihilangkan. Ini ada seperti ininya dihilangkan ya. Lihat lurus bagaimana caranya. Nanti ada kuliah sendiri ya tentang ini, biar kalian paham. Oh, sini ternyata masih ada sangkut pautnya nih. Oke. Oke, sudah. Jadi ini adalah karakter dosen yang pakai masker begitu intinya, yang tetap mengajar. Oke, kita butuh ini. Kayaknya dosennya agak kurus seperti ini. Kita zoom. Oke, taruh di sini. Nice. Oke, kemudian kita masukkan ke sini. Punya ini kita hilangkan ya. Nah, ini kan jelek nih ya kalau kalian perhatikan. Nah, ini biar bagus. Ini yang bawah ini layarnya kita taruh di atas. 1, 2, 3. Order, kemudian front of layer. Oke, itu ya. Kemudian ini masih ada space kosong. Oke. Ini ada space kosong nih. Kemudian bersama mencegah diri dari COVID-19. Nah, bisa dimasukkan nih. Tipsnya jangan pakai terlalu banyak font untuk satu desain. Kenapa? Karena nanti akan terlihat buruk gitu ya di mata customer kalian gitu. COVID-19. Nah, ini kok warnanya putih agak gimana gitu Pak, kok nggak bagus gitu tampilannya. Oke, biar bagus gini, kita modifikasi fontnya ya. Modifikasi, kita pakai kontur. Nice. Oke, terlalu besar, kita kecilkan. Nah, biar kesannya menakutkan gitu, namanya COVID ya, kita taruh warna merah. Kemudian hitamnya kita taruh. Oke. Kemudian masih ada yang kurang nggak? Nah, karena di bawah sini ada identitas ya, dan mungkin karena di atas sini masih nggak tahu ya Mat Edu itu apa begitu, maka kita taruh di bawahnya nih ya, pendidikan matematika.
putih of course, FKIP. Kalau kalian ya mau bikin, kita kan butuh logo Instagram nih di sini nih. Ya, di sini kan kita kan butuh logo Instagram. Kita cari di Google namanya Instagram logo vektor ya. Vektor, karena kita butuh yang kecil saja ya, yang nggak besar-besar. Terserah nih kalian pilih yang mana. Oke, saya pilih ini. Kemudian saya copy image-nya, saya paste kan di sini. Besar sekali ya. Nah, ini kan bentuknya JPEG, gambar gitu ya. Kita bikin vektor, caranya kita trace namanya. Diklik kanan, kemudian diklik outline trace, kemudian high quality image. Reduce bitmaps-nya, kemudian kita tunggu. Oke, jadi ya. Nah, yang sebelah kiri adalah gambarnya, file gambarnya, kemudian sebelah kanan adalah vektornya. Oke, kita taruh warna hitam ya, kita taruh di bawah sini. Oh, karena backgroundnya biru maka kita nggak baik kalau ditaruh warna biru juga. Oke, maka kita harus taruh apa yang bagus, putih boleh, kuning boleh. Kita tulis edu_wms. Nice. Ini terlalu besar. Nah, ini gimana caranya biar agak ke tengah? Ini tengah-tengahnya ini bisa sama dengan tengah si tulisan sama gambarnya, biar sama tengahnya bagaimana caranya? Misalnya ini taruh di bawah nih. Nah, kalau kita secara manual naruh sini di tengah kan nggak ada panduannya yang benar-benar tengah. Itu bagaimana caranya? Kalian blok dua image ini, kemudian kalian pencet E. Oke, udah ya. Ini kan matematika PWMS ini, kemudian dari rumah untuk kita semua. Oke, kita butuh itu ya, butuh campaign itu ya, agak dibesarkan. Kemudian kita ketik hashtag di rumah aja. Karena kita butuh gede, jadi gambarnya yang kita kecilkan ya. Di rumah aja, dari rumah untuk kita semua. Hashtag di rumah aja, di rumah ujanya kita kasih warna merah. Nah, kita pengen cobain
ini animasi-animasi yang ada di belakangnya ini. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita bikin dulu kartunnya, kita bikin dulu dengan cara ini, karena JPEG kita klik kanan, kemudian outline trace terlebih dahulu, adjust image, kemudian klik, kita hilangkan yang gambarnya, kita delete, kemudian kita ungroup karena kita cuma butuh ini ya, mungkin yang kita, kemudian putihnya kita hilangkan. Oke, sudah jadi, taruh di sini. Nah, kurang cetar warnanya, kita ganti seperti ini. Oke, seperti ini, bagus. Kemudian kita group, kemudian tinggal kita pasang. Taruh mana nih? Oke, sudah ya. Nah, ini masih ada kurang animasi di belakang hijau sama gambar kartunnya di belakang nih. Nah, caranya bagaimana? Kita klik. Kita tadi sudah punya seperti ini ya. Kita sudah punya seperti ini. Kita ungroup terlebih dahulu. Ini kita hilangkan yang warna abu-abu. Oke, kalau sudah, ini kita hilangkan aja. Kemudian kita, oke, ini ya. Nah, ditaruh di mana? Kita masukkan ke warna hijau. Oke, close. Oke. Sekarang kita coba yang warna kuning. Copy. Kemudian kita mau masukkan ke dalam. Nah, kita rubah dulu warnanya ya. Oke, bagus. Kita mau masukkan ke orange. Oke. Tinggal begini selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pastikan kita menghilangkan outline-nya yang warna hitam ini, kemudian diklik kanan di bagian sini ya, yang ada X-nya ini, diklik kanan, kemudian kita export ini menjadi JPEG, Ctrl E, kemudian kasih nama ya, dan PDF ini diganti menjadi JPEG, kemudian kasih nama Instagram @edu.ms itu, ini kita ekspor. Oke, jadi untuk kepentingan gambar nanti kalian kalau mau ekspor jangan CMYK yang sebelah kanan ini. Kalau pakai CMYK nanti warnanya terbatas. Nah, kemudian diklik OK, kemudian kita buka filenya, ada di ini, siap dikirimkan ke customer ya. Saya rasa cukup video kali ini tentang membuat campaign di Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.